Pertama kalinya mengajak Mbak Feni dan juga Mbak Niswa beserta keluarga makan di kafe. Jarang-jarang bisa datang ke tempat seperti ini sahabatku semua. Ya karena kalau kita datang ke tempat seperti ini pastinya juga bawa uang cukup lumayan, apalagi kita orang kampung yang dimana memang tidak terbiasa makan di tempat seperti ini. Tapi alhamdulillah di kampungnya Bang Toha sekarang ada resto dan kafe. Di Malaysia hal biasa, budaya mengajak makan sekeluarga di restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Alhamdulillah kali ini berkesempatan mengajak sang istri dan juga beserta keluarga makan di kafe dan di restoran. Ini merupakan momen kali pertama saya ketika berada di kampung. Dan alhamdulillah di kampungnya Bang Toha sekarang sudah ada kafe dan restoran. Dan Bang Toha akan tunjukkan suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kalau di Malaysia budayanya itu memang saat petang ataupun malam saya sering melihat sekeluarga makan di restoran, sekeluarga makan di kedai makan. Tapi kalau di sini sahabatku semua, di kampungnya Bang Toha berbeda. Karena budaya makan bersama-sama di kedai atau di restoran di sini itu kurang ya. Beda dengan di Malaysia yang dimana kebanyakan kalau setiap petang pasti saya sering melihat lah ramai-ramai sekeluarga makan di restoran. Alhamdulillah kali ini pertama kali Bang Toha pulang kampung bisa merasakan suasana kebersamaan. Dan kali ini Bang Toha mau mengajak anak dan istri sekeluarga untuk makan-makan di cafe resto. Kemarin ramai juga yang berkomentar, Bang, sekali-kali sekeluarga makan sedap, makan di restoran. Mbak Feni, Mbak Niswa diajak semuanya. Alhamdulillah ada rezeki sedikit sahabatku semua. Setidaknya bisa membuat Mbak Feni tersenyum, membuat istri tersenyum. Akhirnya sampai sudah di kafe dan juga restorannya. Jadi kalau untuk kafe resto di sini itu sistemnya kita pesan di kasir ya. Beda dengan di Malaysia yang dimana untuk restoran di Malaysia biasanya kalau kita duduk nanti ada pekerjanya yang menghampiri kemudian ditunjuk menu makanan. Sebagian restoran di Indonesia juga menggunakan sistem seperti itu, tapi sebagian menggunakan sistem yang dimana kita order di kasirnya terlebih dahulu. Untuk sekelas di kampung ada restoran seperti ini sudah sangat cukup mewah sahabatku semua, yang dimana baru kali ini istri dan juga Mbak Feni, Mbak Niswa masuk di sebuah kafe dan restoran. Untuk di sini jenis minumannya itu juga kurang lebih hampir sama seperti di Malaysia juga. Ada teh tarik, ada teh Thailand, ada kopi Vietnam, ada nasi goreng Thailand, dan bermacam-macam sahabatku semua. Namanya saja juga restoran, dan tempatnya juga sangat bagus. Untuk harga makanannya di sini memang begitu sangat murah sahabatku semua, tidak sampai 10 ringgit lah untuk satu porsi makanannya, jadi sekitar 7 ringgitan. Sekelas restoran tapi masih menjual harga makanan 7 ringgit atau sekitar 30.000 rupiah sudah termasuk murah meriah. Apalagi di sini juga ada band musiknya, jadi sambil menunggu order makanan di sini mendengarkan para mbak-mbak atau para mas-mas ini tengah bernyanyi. Alhamdulillah akhirnya bisa merasakan suasana kebersamaan di kampung, yang dimana dulu Bang Toha jarang sekali kalau pulang bisa mengajak anak-anak jalan-jalan ke kafe atau ke restoran. Ya karena kalau misal kata pergi ke restoran tempatnya itu juga jauh ke perkotaan. Tapi kini alhamdulillah Bang Toha juga sangat bersyukur akhirnya di kampungnya Bang Toha pun juga sudah ada restoran yang sangat mewah seperti ini, yang dimana harga makanannya pun juga terbilang cukup murah. Untuk harga minumannya pun juga sekitar harga 2,5 ringgit, bahkan harga 2 ringgit pun juga ada. Padahal tempatnya semewah ini sahabatku semua. Ya mungkin yang punya restoran ini mengkonsepkan
siapa saja boleh datang ke restoran sambil menikmati makanan hidangan yang harganya sangat murah. Tempatnya pun juga sangat bagus. Dan ini Mbak Feni tak habis-habis selfie terus. Mungkin karena Mbak Feni baru pertama kalinya sehingga tak habis-habis untuk selfie. Begitu sangat bahagia. Dan di sini kata istri pun juga ada menu tom yum, cuman Bang Toha tidak pesan menu tom yum ya, tapi Bang Toha pesan nasi goreng nanas. Nah, dulu waktu Bang Toha di Mersing suka sekali pesan nasi goreng nanas. Di sini juga ada ruangannya yang ber-AC sahabatku semua. Ini memang benar-benar dikonsepkan kafe yang sangat harga ramah lah. Jadi harganya tidak sampai 10 ringgit untuk jenis makanannya, bahkan yang paling mahal harga makanannya itu 8 ringgit. Tempat semewah ini, tempat sebagus ini, Mbak Feni tak habis-habis selfie. Katanya tempatnya bagus, bersih, rapi. Alhamdulillah sudah ada kemajuan lah di kampungnya Bang Toha sekarang, yang dimana dulunya tempat-tempat seperti ini memang tidak ada. Kalaupun ingin pergi ke tempat seperti ini harus ke perkotaan, yang dimana jarak dari kota untuk kampungnya Bang Toha itu sekitar 4 jam sampai 5 jam. Tapi alhamdulillah sekarang cukup 4 menit saja sudah sampai di kafe dan restoran. Jadi tempatnya memang benar-benar sangat asik sahabatku semua. Di sini mbak-mbaknya juga bernyanyi tak henti-henti. Jadi para pengunjung itu nggak bosan ya. Istilahnya bisa mendengarkan musik sambil minum kopi, sambil menikmati lagu-lagu. Ini kalau di Malaysia biasanya disebut busking. Ini Mbak Niswa pun juga begitu sangat-sangat ceria. Katanya baru pertama kali masuk restoran, ya maklum sahabatku semua, karena kita orang ini orang kampung ya kan, orang kampung nggak pernah masuk ke tempat seperti ini ya pasti tak habis-habis berfoto. Katanya mau dikirimkan ke ibunya kalau dia sedang tengah makan di restoran. Dan kali ini Mbak Feni sama Mbak Niswa pun mau order, kebingungan, bingung mau pilih makanan yang mana, sebab biasanya kalau di kedai kampung itu kan makanannya cuma satu jenis, tapi kalau sudah masuk restoran menu makanannya itu kan banyak sekali sahabatku semua. Jadi sampai kebingungan pilih makanan yang mana, akhirnya pun dia pilih makanan asal-asalan. Lihat sampai tidur-tiduran minta difoto, sampai baring-baring minta difoto, tak habis-habis selfie. Katanya nanti siapa tahu masuk cuma satu kali. Jadi untuk kenang-kenangan. Tapi insya Allah nanti kalau ada rezeki, Bang Toha pun juga mau mengajak sering-sering lah sahabatku semua untuk makan di kafe restoran yang cukup sangat murah. Dulu saya makan di restoran itu hanya di Malaysia saja. Selebihnya di Indonesia tidak pernah makan di restoran. Ya karena nggak ada restoran di kampungnya Bang Toha. Itu pun kalau saya bercerita seperti itu, ramai pula yang kadang-kadang nggak terima. Dasar kamu orang kampung, makanya sekali-kali datang ke Jakarta biar kamu bisa merasakan makanan di restoran. Ya namanya saja orang kampung ya kan, orang kampung kok disuruh ke Jakarta. Kamu ini orang kampungan, lihat di Malaysia begitu saja, heran. Ya heran lah, sebab di kampungnya Bang Toha nggak ada. Tapi kali ini alhamdulillah bersyukur kampungnya Bang Toha sudah ada kemajuan, sudah ada tempat kafe-kafe secantik ini, bisa ngopi-ngopi, bisa minum teh sambil mendengarkan musik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana dulunya memang tidak pernah merasakan suasana seperti ini. Merasakan suasana seperti ini pun di Malaysia sahabatku semua. Jadi kalau nggak merantau ke Malaysia, Bang Toha pun juga tidak mengenal menu-menu makanan restoran, yang dimana kali pertama saya masuk restoran di Malaysia itu juga cukup dibuat kaget. Kagetnya itu Masya Allah tempatnya bagus, mejanya bagus, terus kemudian ruangannya dingin gitu kan, ruangannya sejuk. Nah ini Mbak Feni pun sama Mbak Niswa nggak habis-habis foto, nggak tahu lah sudah foto berapa ratus kali. Semua sudut dijadikan selfie, meja sebelah foto, meja sebelahnya lagi foto, tak habis-habis Mbak Feni dan Mbak Niswa untuk berfoto. Ya maklum namanya anak muda sahabatku semua. Dan akhirnya pesanan sang istri sudah datang. Ini nasi goreng, yang dimana nasi goreng ini campur ayam ya.
ada ayam, ada sosis, ada telur. Harganya cuma 8 ringgit saja. Jadi kalau untuk jenis makanan restoran di kampung harganya 8 ringgit ini sudah termasuk kelas murah meriah sahabatku semua. Jadi ada telurnya, ada sosisnya, ada ayamnya, Masya Allah. Dan kali ini Bang Toha mau mencobanya. Nasi goreng harganya Rp30.000. Kalau diringgitkan sekitar 8 ringgit. Untuk rasanya kurang lebih sama lah seperti nasi goreng pada umumnya. Sebab kalau untuk nasi goreng Malaysia dan Indonesia itu tidak ada perbedaannya sahabatku semua. Cuma kalau di Indonesia nasi gorengnya itu lebih ke pedas. Kalau di Malaysia nasi gorengnya ada yang pedas, ada pula yang tidak pedas. Tapi untuk jenis nasi goreng di kampungnya Bang Toha itu tidak banyak jenis. Kalau di restoran Malaysia nasi goreng itu Masya Allah jenisnya kan sangat banyak. Nasi goreng kampung, nasi goreng kambing, nasi goreng daging, nasi goreng Pattaya, nasi goreng Thailand, nasi goreng Vietnam, semuanya itu serba ada. Jadi nasi goreng saja itu beragam jenis. Kalau di sini nasi goreng kampung itu nggak ada sahabatku semua. Dan harapan saya restoran-restoran yang ada di Indonesia itu mengangkat menu-menu kampung juga. Kalau restoran di Malaysia kan mengangkat menu kampungnya juga banyak ya kan, sehingga kalau kita sebagai lidah kampung ingin makanan kampung di restoran itu juga tersedia. Dan akhirnya pesanan Bang Toha sampai juga. Ini nasi goreng nanas, mengingatkan waktu saya di Mersing. Jadi kalau di Mersing saya sering order nasi goreng nanas. Untuk penampakan nasi goreng nanasnya ini hampir sama seperti di Malaysia, cuman tak sama. Dan Mbak Feni sama Mbak Niswa pesan nasi goreng ayam. Jadi kalau Mbak Feni dan Mbak Niswa ini bingung kalau ditunjukkan menu restoran, sebab sangat banyak sampai pening kepala. Oke sahabatku semua, Bang Toha langsung review menu nasi goreng nanas. Ini mengingatkan waktu saya masih merantau di Malaysia, yang dimana saat itu Bang Toha suka pergi ke bandar. Nah di Mersing ada restoran yang menjual masakan-masakan Thailand, termasuk nasi goreng nanas. Waktu itu saya juga dibuat terkejut. Nah ternyata untuk nasi goreng nanasnya ini dari segi rasa hampir sama seperti waktu saya makan di Mersing. Cuma ini kurang pedas dan dari segi rempah ini nampak kurang belacan ya. Sedangkan kalau untuk nasi goreng nanas yang ada di Mersing, rempahnya itu lebih strong, tapi yang ini rempahnya kurang. Mungkin menyesuaikan lidah orang kampung di sini. Tapi rasanya cukup enak lah sahabatku semua. Pertama kalinya makan nasi goreng nanas di kampung halaman sendiri. Waktu di Mersing Bang Toha itu sangat terkejut, nasi goreng kok dicampur nanas, tapi rasanya enak. Kalau untuk potongan nanasnya ini kurang ya. Kalau di Malaysia kan potongan nanasnya kan lebih terasa. Jadi sedap, masin, pedas itu menyatu. Tapi yang ini nasi gorengnya kurang pedas. Mungkin baru pertama kalinya masak nasi goreng nanas. Jadi ya harap maklum lah. Tapi tak apa. Nanti kalau kasihnya tanya, mungkin Bang Toha akan beri masukan. Nasi gorengnya kurang pedas. Alhamdulillah akhirnya juga bisa terobati rindu masakan-masakan di Malaysia. Dan pada akhirnya di kampung halamannya Bang Toha juga ada restoran yang menjual menu Asian food. Salah satunya ada nasi goreng nanas. Cuma untuk nasi goreng Pattayanya nggak ada. Yang dimana kalau di sini nasi goreng Pattaya itu sering disebut nasi goreng selimut tetangga, karena untuk nasi gorengnya kan dibungkus telur. Tapi kalau di Malaysia disebut nasi goreng Pattaya, tapi di Indonesia disebut nasi goreng selimut tetangga karena dibungkus menggunakan telur. Alhamdulillah rasanya juga cukup enak dengan harga 8 ringgit. Jadi untuk makanan yang Bang Toha makan, nasi goreng Thailand ini, harganya tidak sampai 10 ringgit. 8 ringgit ini sudah dengan minumannya sahabatku semua. Jadi memang kalau di kampung meskipun di restoran tetap menjual menu ramah ya, karena menyesuaikan
budget kehidupan di kampung sahabatku semua. Kalaupun dijual agak mahal, nanti takutnya orang tak mau datang. Tapi kalau dijual dengan harga menu ramah, rame yang datang. Meskipun untungnya hanya tipis saja. Dan di sini memang kalau untuk nasi goreng, apapun makanannya pasti akan dikasih kerupuk sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan jarang ya makanan dimakan menggunakan kerupuk seperti nasi goreng ataupun makanan lainnya. Sayang di sini tidak memakai sup ya. Kalau di Malaysia kan misal kata kita makan nasi goreng pasti ada kuah supnya. Kalau di sini nggak ada kuah supnya sahabatku semua. Jadi inilah makanan nasi goreng nanas di kampungnya Bang Toha. Mbak Feni pun juga begitu sangat-sangat menikmati suasana makan di resto cafe yang ada di kampung. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya terwujud juga bisa mengajak sekeluarga makan di restoran. Dan ternyata ini cuma habis Rp160.000 atau sekitar Rp50 saja. Tempat semewah ini harga menu makanannya pun juga sangat ramah. Semoga sang pemilik kafe dan restoran diberkahi segala usahanya. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana kehidupan di kampungnya Bang Toha sepulang merantau daripada Malaysia dan akhirnya bisa mengajak anak istri makan di sebuah restoran. Meskipun tempatnya mewah tapi harga makanannya sangat murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga